Waduh keren Kak Inan. Kak Inan bisa Siapa nih. ya? Oh iya, dia harus beli Table Talk-nya Martin Luther tuh. Table Talk Martin Luther itu di mana pernyataan Martin Luther tentang Yesus yang dibilang berjinak 3 kali di sumur satu. Yang kedua dia nuduh Yesus itu dia bikin jadi gini, Table Talk itu adalah percakapan Martin Luther yang terdokumentasi, dan di dalam beberapa apa ya, bukan pasal ya, paragraf itu Martin Luther sendiri mengatakan Yesus itu pernah dipapap sama 3 perempuan di sumur, yang satunya Maria Magdalena. Gokil nggak itu? Ini belakang rumah saya pun sini pun juga non muslim, baik-baik aja mas sekarang gitu loh. Dan bahkan pun kalau debat sama mereka pun nggak seperti apa yang semengerikan di sosmed gitu. Jadi sebenarnya Ya, kita itu hidup toleransi bro, cuma tolong jangan digoreng-goreng gitu. Islam itu kan damai ya. Kalau misalkan kita udah sifatnya perangnya benar-benar hanya nafsu, mungkin udah sering ribut kali. Mana buktinya semuanya aman kan di Indonesia ini? Bahkan yang bikin masalah siapa sebenarnya, bukan Islam. Kalau memang ada masalahnya ya itu oknumnya aja. Iya Itu pun oke. juga kita harus cari tahu apakah dia Islam sesungguhnya ataukah ajarannya bukan ajaran Rasulullah, ya nggak? Betul, betul. Ajaran Rasulullah kan damai. Assalamualaikum Uni Rifa, kalau mau naik Uni, Ada Uni Rifa, naik atuh Uni. saya turun saya takut. Ih, Bang Reza nggak apa-apa. Jangan turun Bang Reza, kita sharing sama Uni. Saya juga udah pernah ketemu Assalamualaikum sama Uni Uni. Reva. Waalaikumsalam. Enggak, kaget aja soalnya kemarin ada yang bohong atas nama Bang Reza, dia naik gitu kan. Namanya Reza tapi bukan gitu. Kemarin ya kan di komalnya Bang Zuma kalau nggak salah itu. Hmm. Iya waktu itu saya tuh udah pamit Uni, udah pamit mau turun gitu. Terus tiba-tiba berapa waktu kemudian terus Uni itu ya inbox ya, sama teman-teman yang lain juga, saudara-saudara lain juga pada info ada akun dua apa enggak gitu. Ya semoga aja nggak ada apa-apa sih Uni, karena saya benar-benar nggak tahu apa yang diomongin orang itu, saya nggak tahu. Paling kan oten-oten ini kan atau ada dari kalangan Islam tapi pembenci kita ini kan kadang mereka pakai akun aku Bang Zuma gitu kan. Iya, Ah, benar unik. Aku mau ini sih pagi ini tuh ada kajian baru, maksudnya aku dapat beberapa info yang keren sih, buat maksud aku tuh kayak mau menampar oten-oten emang di luar konteks tema yang lagi dibahas kali ya. Oten-oten yang ini yang ngebelain IL ya, penjajah sekarang ini ya. Kalau kita dari pendekatan sejarah ya, aku tuh ngelihat ini aneh loh, Kristen yang ada di Indonesia ini, tau nggak? Dulu di abad pertengahan Kristen itu membenci Yahudi loh, dan itu Martin Luther juga begitu, benci banget sama Yahudi. Anehnya sekarang mereka tuh kayak seolah-olah lagi ngejilatin pantat Yahudi gitu. Aku tuh bingung gitu, motivasinya apa mereka nih hidup sebenarnya gitu, karena mereka benci sama Islam aja kali kayaknya. Iya Aku itu bener Uni, bener kayak gitu. Iya bang, dan parahnya lagi mereka tuh nggak terima Yahudi kemana-mana gitu kan, ditolak di Swiss, di Jerman di abad pertengahan, dan mereka disebut dengan antisemit. Kenapa ada Holocaust? Ya, Iya, zaman dulu emang begitu Uni yang aku baca. iya nih Diam dulu, Unda lagi ngomong. aku kasih datanya dulu ya, nih aku buka data nih. Bentar aku buka data dulu. Bentar. Masya Allah, kajian kita pagi ini alhamdulillah ya, banyak. Aku tuh memang lagi concern aja ngebahas tentang PL sama IL. Pertama by sejarah, yang kedua by doktrin ya, dogma gitu kan. Kalau dogmanya aku ketemu banyak dalil nih yang ngaco banget gitu ya, yang mereka bilang tuh kayak Mesias akan hadir menyelamatkan mereka, dan itu nggak terpenuhi semuanya. Ada beberapa di kitab Mika. Jadi aku emang lagi gabungin pendekatan teologi sama pendekatan sejarah tentang Palestina dengan Israel gitu, buat nampol mulut oten yang gak jelas gitu nih.
Bang Reza mah. Ini gini ya. Sorry ya, aku buka cam dulu nih. Santai aja. Padahal masih di kamar ini, masih bangun tidur. Pas aku buka ada beberapa data masalah Migdal Eder, juga aku dapat data, alhamdulillah ya, searching gitu kan, dapat buku yang ternyata Migdal Eder itu pun masih multitafsir gitu. Makanya Ilya Kodam itu koplak banget ketika dia bilang Migdal Eder itu tepatnya ada di situ. Sementara para sekolah mereka tuh masih multitafsir gitu. Eusebius pun masih masih nafsir Migdal Eder tempat yang dikatakan nubuatan Yesus akan lahir itu mereka tuh masih kayak belum pasti nemuin gitu. Jadi tuh kadang heran aja dengan teman-teman Kristen ini kalau ngomong tuh kayak seolah-olah memastikan, sementara sekolah mereka tuh enggak gitu. Nih aku bacain ya. Jadi di abad pertengahan ini tuh adalah dimana semua orang-orang Eropa dari kalangan Kristen, taat atau enggak taat, itu benci banget sama Yahudi. Makanya mereka disebut dengan antisemit. Nah, orang-orang Yahudi itu telah mengalami permusuhan umat Kristen. Nah, ingat ya, ini bukan ini agama loh. Ini agama. Orang-orang Yahudi telah mengalami permusuhan dari umat Kristen. Nah, gini. Bayangin, ada nggak sejarahnya umat Islam melakukan hal yang sama? Tidak. Ya. Nah, permusuhan itu sekarang dikenal istilah modern sebagai antisemit. Jadi mereka sebenarnya adalah antisemit itu. Tahu nggak kenapa orang-orang Kristen memusuhi? Ini gara-gara Martin Luther. Martin Luther tuh buat sebuah buku di mana buku kebencian terhadap Yahudi itu diperlihatkan, dan buku itu dijadikan mempengaruhi beberapa orang Nazi Jerman. Nah, hello si Barani, kita lagi bahas sejarah, lu jangan kepedean, kitab lu bakalan kita bahas. Tapi tenang aja, gue bakalan bahas kitab lu bentar lagi ya, sabar. Gue punya informasi makanan sehat buat lu Ibrani ya, ini buat lu ya, khusus specially buat lu. Nah, istilah ini berasal dari kategorisasi ilmiah sosial selanjutnya di subfamili bahasa Afro-Asia yaitu Ibrani. Kemudian lanjut ya. Oke, di sini dalam sejarah abad pertengahan, antisemit Kristen berkembang selama berabad-abad. Bayangin ya, kalian oten laknatullah yang sok-sokan bela Ijriwil. Kalian itu tuh lu benci banget sama Yahudi tuh berabad-abad, coy. Berabad-abad kalian. Sekarang sok-sokan kalian bilang kalian agama kasih. Ya, nih nenek moyang kalian nih. Dasar dari pandangan antisemit telah tertanam dalam kisah seorang pengkhotbah yang berkelana pada abad ke-1 Yesus dari Nazaret di provinsi Romawi di Yudea. Nih, ada dalam Bible, coy. Kebencian kalian itu. Jadi kalian mau alah. Jadi sejarah ini akan menampar muka kalian gitu. Ya, nih. Pertama, kenapa nenek moyang kalian atau nabi kalian Martin Luther itu benci banget sama Yahudi? Karena mereka menganggap bahwa Yahudi ini bukan lagi bangsa pilihan Tuhan, tapi bangsa pilihan iblis. Nih pernyataan Martin Luther sendiri. Kenapa saya lagi semangatnya gitu? Saya kesel, tau gak sih lihat VT mereka tuh menghina orang-orang PL. Pada lewat gak sih di berandanya teman-teman semua? Maksud saya tuh kelihatan banget mereka tuh dari iblisnya gitu. Mereka tuh seneng banget ngelihat orang tertindas. Tak sementara mereka tuh nggak diakui sama orang yang menindas ini gitu loh. Nih aku tunjukin ya. Nih nenek moyang kalian nih. Kalian mau nguji-nguji kita bakalan telusurin siapa kalian aslinya. Lihat nih. Mana ya, Martin Luther. Oke, Juden Xiao. Tiba-tiba oten abad ke-16 di Indonesia, songong-songongan kalian belain IL, kok hoax pula. Data gue tuh National Geography. Nah nih sarapan pagi biblikal nih, makan nih sarapan pagi biblikal nih. Ntar nih tunggu, mana ya? Nih mana nah. Tuh aku lagi pilek. Aku lagi pengen merangkum sejarah sama teologi gitu. Kalau mereka itu sebenarnya memiliki kebencian nih, Yesus sendiri ada, gue tunjukin nanti. Yesus tuh benci banget sama Yahudi sebenarnya. Makanya dia bilang bahwa hati-hati dengan ragi Farisi, itu Yahudi tuh. Mana ya datanya ya, Martin Luther benci banget sama Yahudi. Bentar. Lanjut dulu, yang lain ngomong kayak aku tuh lagi berapi-rapi, kesel banget aku. Maksudnya kenapa aku benci banget? Subhanallah, ada ikan lele. Sudah diomongin sama Bang Mandar ya. Masya Allah.
Bang Reza, Iya, beliau nih, Bang Reza ini, nih. semoga ini ya. Waduh, Beliau nih udah sarapan semangat, pagi, udah beliau kasih udah ikan dikasih lele. semangat no sama Bang Dia Reza no. dikasih ikan lele, ikan Makasih lele Nak. guys. Nih, ini ya, ini relief ini yang bikin siapa coba? Oten yang bikin, tau nggak? Dan ini tau nggak artinya apa? Ini dibikin di gerejanya Oten sendiri di Jerman, tempat Martin Luther sering khotbah. Buat apa? Menghinakan secara verbal, secara jelas orang-orang Yahudi. Tiba-tiba kalian sekarang ini yang baru muncul di abad ke-16, yang ada di Indonesia, songong-songongan ngebelain mereka. Nenek moyang kalian, nabi kalian tuh benci banget. Bahkan nama Tuhan YHWH nya orang Yahudi itu dihinain sama Martin Luther tuh. Bayangin, terus kalian di hadapan kita songong-songongan kalian. Jijik-jijik aja. Nih, banyak. Yang lebih seram itu saya kan ngeliat video di bom ya. Ada apartemen berapa ini di bom. Itu bisa-bisanya Oten bilang, oh Tuhan Yesus memberkahimu. Astagfirullahaladzim. Saya sampai nggak mikir kali itu Oten. Iya, saya jawab Teh, kalau saya tuh saya jawab Teh di komentarnya. Iya, Yesus lu emang suka kayak gitu. Yesus lu seneng kalau banyak orang mati gini, kan Tuhan lu yang kerjain ini. Aku bilang gitu. Ada jadi komen-komen terus aku di ininya kan. Nah, satu malam ini loh aku dibikin dibikin geli dan jijik lihat mereka tuh ngeliatin yang beberapa pria-pria yang ditangkap di PL sana. Mereka itu lagi ini, Masya Allah, tuh Teteh dikasihkan lele tuh, subhanallah. Masya Allah. Subhanallah, dikasih lele tuh. Itu doang enggak kayaknya. Itu sudah Semoga kebaikannya apa yang Semoga Bang Reza Sehat terus. ya. amin. Selalu dalam lindungan Allah. Gini rasanya Subhanallah. dikasih paus ya Allah. Langsung naik. Rasanya gimana? Dikasih lele, dikasih lele. Bang Reja. Salam kenal. Subhanallah. Udah enggak Lu gak usah julid. Bang Ibet udah usah julid. Mata lu melek jadinya ya. Udah merem aja merem Bang Ibet merem. Kasih lele, enak rasanya dikasih lele kan Teteh. Kaget loh. Kenyang itu sumpah. bisa buat setahun. Kalau Nih, boleh ya. kalau boleh aku rekam sekali. Iya tadi langsung rekam ya. Aduh. Bang Reza maaf udah bercanda. Bercanda ya. Udah kembali ke topik. Aduh, Mak Mar itu Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Oi, Mak Mar. Nggak apa-apa. Apa namanya? Seneng banget loh, seneng banget Lagi seneng ya. dikasih tuh sama teman-teman tuh. Aku mau rekam, mungkin aku dikasih. Masya Allah. Tuh, alhamdulillah dapat sarapan tuh dari Bang Reza. Nah, bersyukur ya, Bang Reza tuh. Iya. Mama Doain kesana Bang dengan Reza. mama, Nggak apa-apa, jarang-jarang loh. Jadi gini ya, netizen dikasih lele itu kan jarang-jarang. Mereka kan jarang naik, tiba-tiba dikasih lele. Jadi Aku langsung biar berkah gitu, Betul. berkah rasanya. Jadi doain Teteh sama, Selama kalau aku sama Teteh Neng Inul nih udah pernah barengan, kita udah pernah ketemu ya, apa? Jadi mudah-mudahan berkah. Iya. Bang Reza Iya, ya, jadi aku gini ya, kadang-kadang kan ini satu lagi nih ada beberapa ayat aku temuin ya. Kata Oten tuh apa namanya? Dia bilangnya kan bahwa Yesus ini kan datang menyelamatkan dunia gitu kan. Tapi kalau mereka rujuk kepada kitab mereka sendiri dalam kitab Mika, justru Yesus itu datang membantai orang, dan ini berbeda banget dengan apa yang mereka yakini. Kadang aku tuh nggak habis pikir gitu ya, maksudnya secara ayat mereka udah kalah, secara sejarah mereka udah nggak jelas gitu kan. Apa sih yang dipertahankan sama Oten ini gitu loh? Itu loh Bunda Vi, mana Bunda Vi tadi? Loh, Uktivi mana? Tadi ada Uktivi Hasan kan? Iya turin dia ya. Lah, Uktivi Hasan mana pergi tah? Kirain beliau tadi. Mungkin Uktivi Hasan. Oh alah. Aku tuh lagi kirain beliau ada di sini. Soalnya beliau kan ada di luar tuh. Beliau pernah ada cerita kan bahwa orang-orang di Eropa itu sendiri sebenarnya tuh nggak seperti yang digambarkan Oten yang ada di Indonesia gitu loh.
Bahkan mereka bersatu padu dengan umat Islam untuk mencarikan solusi dari tingkat LGBT yang banyak di di Eropa gitu. Mereka tuh bersatu padu dengan umat Islam. Nah, yang anehnya tuh oten-oten yang ada di Indo gitu loh. Kalian tuh kenapa sih yang ada di Indonesia ya? Apa karena kalian benci banget sama umat Islam sampai kalian bikin kayak, aduh ya Allah kesel banget, aku emang sengaja kayaknya mereka tuh bikin kita sakit hati dengan cara apa, kayak anak kecil gitu kan. Terus orang-orang dewasa yang diapain di PL itu terus ditulisnya nih gini, go Israel, hancurkan tikus-tikus gitu. Mereka bilang gitu, padahal yang ditangkap kemarin itu rata-rata adalah pekerja-pekerja dari PBB, maksudnya pekerja-pekerja dokter gitu, karyawan-karyawan yang tidak tahu sama sekali sama senjata gitu loh, diculik paksa di pemukiman di camp-camp PBB itu, terus dibuka bajunya, terus dieksekusi gitu loh. Dan mereka yang notabene-nya sok-sokan ngaku-ngaku agama kasih, mereka bikin caption dengan semena-menanya gitu, hancurkan tikus, astagfirullah, aku bilang, emang bener kalian tuh penyembah iblis, aku bilang. Iya, informasi Kayak sedikit gini ya, kalian orang-orang kasih. Iya, orang-orang Kristen di luar negeri itu justru membantu. Kenapa orang-orang Kristen Indonesia itu malah Iya. menyesatkan yang Kristen di Eropa sana gitu loh. Lanjut ini. Iya, bahkan banyak loh Bang Wan kalau kita lihat ya, mereka itu saking saking sedih lihat PL tuh mereka sampai baca Al-Quran tuh banyak banget orang-orang Eropa itu, bahkan sampai yang jadi Islam pun banyak. Jadi aku pikir kayak gini ya, benar ya, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Orang Arab tidak lebih baik daripada orang di luar Arab. Orang di luar Arab tidak lebih baik daripada orang Arab. Inilah bukti Islam itu agama rahmatan lil alamin. Contoh orang-orang Arab sekarang kan mereka berdiam diri kan, padahal mereka punya uang loh. Apa sih salahnya mereka bantuin gitu kan, tapi nggak mereka lakuin. Kenapa? Ya itu dia, kebanyakan dari mereka tuh terkena penyakit wahan gitu loh. Bahkan orang yang di luar lah, yang kayak Malaysia, yang Indonesia, sampai punya akun julid visabilillah tuh dari Turki, Malaysia, Indonesia. Subhanallah lah, aku sampai tahu nggak, aku tuh nggak tidur nyenyak tuh gara-gara mikirin saudara-saudara kita gitu lah. Aku mikir kayak, ya Allah, kalian tuh kok bisa gitu loh, bisa gitu, kalian tuh nggak takut meninggoy gitu kan, kayak anak-anaknya di sampai astagfirullah, ya Allah, sampai ini loh, nggak tahu lagi lah. ini kan warga Palestina itu kuat sekali ya dengan ujian itu ya, dan mereka itu tidak pernah membalas maki-makian kepada si Israel ini, tapi mereka cuma bilang ya Allah, ya Rob, atau nggak istighfar gitu kan. Nah, ternyata itu tuh jadi ini perhatian orang-orang Eropa, dan orang Eropa itu bertanya, kok bisa ya orang Kenapa Palestina gitu kok ya? sabar ini, kenapa Betul, dicari betul. tahulah sama mereka agamanya apa. Aduh, saya sampai merinding, Masya Allah. Dicarilah, akhirnya mereka baca Iya. di Al-Quran, ternyata unik ya, Masya Allah, itu banyak yang masuk Islam gara-gara kejadian itu. Nah, Benar. jadi mereka Aduh, baca-baca ya Allah. Al-Quran, baca Buktikan Al-Quran, bahwa ternyata mereka Islam itu kan agama yang damai gitu, nggak ada Iya, yang seperti Iya, mereka betul. mereka religius, menemukan orang yang kata-kata yang jelek-jelekan. bagus. Iya. Wah, paus lagi buat Jadi siapa memang ini? ya, Masya Allah, Masya Allah, Bang Reza, jazakallah khairan kasiran. Aku lagi Masya ngamuk-ngamuk Allah, pagi-pagi dikasih pelik sama Bang Reza, padahal aku lagi kesel-kesel ke Bang Reza. lemas ya. Enggak, nanti aja lanjut aja. Kemarin Yang Jadi- penting jadi- kalian jadi- aku lihat enggak, jadi dikasih gini. paus, Bang Yudef udah sering dikasih paus tuh sama Bang Reza. Oh, Masya Allah. Ya, Oh, jadi ini gini yang ya. Nandar bilang ya, Masya Allah. ya. Iya, beliau ini yang sering di komanya Bang Nandar. Jadi apa namanya? Kalau aku tuh 2 hari ini emang lagi nggak konsen kali, pengen debat-debat Moten tuh kayak pengen nampar kalian aja lah kalau kalian bahas PL gitu, kalian nggak punya hati gitu. Jadi aku tuh kesel banget, dan 2 hari ini tuh aku baca beberapa literasi, sampai aku baca buku-buku tentang Yerusalem. Ternyata tau nggak, ada di dalam kitab Mika itu ditulisin gini nih, bahwa Yerusalem ini akan damai karena ada perjanjian damai, akan datang orang yang membawa damai. Mereka kan bilangnya kan tuh Yesus ya, padahal jelas-jelas setelah Yesus lah ada, malah justru Yerusalem itu berantakan. Tapi pas datang Sayyidina Umar, 400 tahun loh damai.
Kristen, Islam, Yahudi di bawah pemimpinnya Khalifah. Makanya aku bilang, ini Mika, ini kitab Mika, ini ada kitab Mika nih. Penggenapannya itu siapa sekarang? Siapa yang telah membuat damai Yerusalem? Pertanyaan aku kan. 400 tahun lamanya Sayyidina Umar, itu ditulis di sejarah manapun ya. Sayyidina Umar itu hadir pakai onta dengan pakaian biasa. Beliau mengendarai onta terus dikasih kunci sama Sopronius. Sopronius itu salah satu pater gereja petinggi dari Yerusalem. Dan tidak ada kayak kejadian perang salib itu. Nah, 400 tahun kurang lebih dari tahun 600-an sampai 1000 berapa gitu kan. Kurang lebih 400 tahunan. Bayangkan loh berapa generasi itu mereka hidup damai. Tiba-tiba muncul si Paus Urbanus kedua kalau nggak salah. Si Paus Urban kedua inilah yang meneriakkan kepada orang Kristen untuk merebut Yerusalem dari tangannya umat Islam. Untuk apa coba? Karena mereka menganggap itu makam suci Tuhan mereka, mau dikuasai Yerusalem itu. Nah, dan aku juga selidiki, ternyata si Theodor Herzl itu salah satu petinggi Zion itu tuh nggak ngerti bahasa Yahudi, dia nggak bersunat, misalnya anak-anaknya nggak disunat, dan di rumahnya ada pohon Natal. Bayangin, biang keroknya mereka semua, bayangin. Nih, si Theodor Herzl itu nggak ngerti tentang tradisi Yahudi. Heran tiba-tiba, makanya orang-orang Yahudi rabbinik itu nggak sepakat dengan Zion ini. Nih, nggak mungkin gitu loh orang-orang Yahudi asli itu bakalan apa namanya ya? Nih, nih data. Ini kelihatan gitu yang biang kerok di dunia ini tuh siapa gitu. Bukannya mereka menstigmakan bahwa yang jahat itu tuh orang Islam gitu kan, digambarkan nih sama negara adidaya. Nah, tuh seorang, nah dia nih si Theodor Herzl ini, dia itu dekat banget hubungannya sama orang-orang Kristen. Nah, wajahnya Zionisme modern, tapi William Hetzler adalah pahlawan tanpa tanda jasa, juga memainkan peran penting dalam urusan mereka ya. Maksudnya tuh dia tuh ada hubungan dekat dengan Oten gitu. Bahkan di rumahnya sendiri itu ada pohon Natal tuh si Herzl ini. Kebayang gak sih gimana orang-orang Yahudi yang betul-betul anti banget dengan penyembahan berhala, tiba-tiba ini orang Yahudi, ngakunya Yahudi nih si Herzl ini, pendiri Zionis ini, tiba-tiba di rumahnya ada pohon Natal. Coba Jadi kepentingan bayangin. pun pada saat itu mereka kepentingan, jadi jatuhnya kepentingan. Sudah jelas. Maksudnya aku ngambil poinnya di sini. Emang kalian tuh biang kerok hancurnya dunia. Coba perang salib pertama itu Paus Urban. Paus loh, bukan Ustadz Urban loh. Perang dunia kedua, perang salib ya. Perang ini juga penjajahan dari Pak Perjanjian Tordesillas itu Paus Alexander. Jadi apa yang mau mereka banggakan gitu? Secara sejarah saja sudah jelas, Katolik, Inkuisisi, Aborigin dimusnahkan, suku Dayak Indian dimusnahkan. Nah, tiba-tiba mereka datang ke hadapan kita bilang kalau mereka ajaran kasih. Aku tuh nggak pernah ya ngebahas kayak gini loh. Kalian tuh ajaran perang. Aku nggak pernah. Jadi mereka itu emang ajaran perusak negara dunia ini ya? Dia yang ngerusak ya? Iya, boleh dikatakan begitu nih. Tanpa disadari pemeran utama belakang layar lah gitu ya Bun. Nah, bukan hanya pemeran belakang layar. Coba ya di abad pertengahan ya. Aku baca buku peradaban abad pertengahan. Tahu nggak, di abad pertengahan itu Kristen ini memusuhi ilmu pengetahuan. Makanya ada seorang filsuf perempuan, Hypatia, itu dibunuh sama orang-orang Kristen dari gereja. Ini nih Hypatia ini seorang filsuf wanita. Dia ini lagi sains banget ya. Dia tuh lagi senang sains gitu. Cuman dia tuh nggak mau patuh sama orang gereja gitu. Ini dimatiin, dan kematiannya tuh dengan cara keji loh. Dia dituduh penyihir loh sama oten-oten gereja yang pada waktu itu lagi bercokol gitu ya. Nah ini tau nggak? Mau tau nggak cara meninggoinya gimana? Sadis nih. Dan aku bakalan tunjukin siapa tokohnya. Beda banget dengan Islam yang mana di abad ke-6 atau ke-7 itu seorang Fatimah Aziri itu membangun salah satu kampus pertama di dunia, kampus pertama yang berasal dari masjid. Bayangin bedanya Oten sama Islam itu begitu.
Nih martir katanya. Padahal yang bikin dia meninggoy itu ya mereka sendiri. Mereka sendiri yang ngebunuhin Hipatia gitu. Ini aku agak frontal ya, karena aku jijik banget lihat mereka-mereka tuh yang kayak seolah-olah tuh kayak tuh kami ajaran kasih bullshit. Makanya aku bilang mereka tuh minoritas di Indonesia tuh udah berani ngata-ngatain umat Islam loh. Apalagi mereka tuh seandainya tuh jadi, sorry aku bilangnya ya, kalau seandainya mereka jadi mayoritas di Indonesia, naudzubillah min dzalik. Makanya benarlah firman Allah yang mengatakan jangan mengambil aulia dari mereka. Ini tegas loh. Coba lah teman-teman cross check ya. Kalian lihat ada satu video yang beredar di TikTok ya tentang penghancuran masjid di China, penghancuran masjid di mana-mana. Coba teman-teman lihat komentarnya apa. Mereka syukurin. Yesus memberkati. Kerjaan Yesusnya tuh ngebongkarin masjid menurut mereka. Coba gimana otaknya coba? Ada nggak kita kalau seandainya ada ngebom gereja di Indonesia terus kita bilang syukurin gitu? Nggak pernah kita kayak gitu. Aku tuh kesel banget lihat, aduh FYP TikTok aku isinya itu semua. Banget kebenciannya terasa banget kepada umat Islam. Giliran Yahudi dulu mereka tolak, Yahudi diterima umat Islam, giliran Yahudinya ngejajah mereka malah bela. Apa nggak biadab sih? Iya, Uni. Iya. Sama yang ada pengoboman itu kan jelas-jelas doktrin ya, bukan aliran Islam yang benar kan. Bisa dikatakan radikal gitu. Tapi dari pihak non Muslim kayak kejadian kemarin pembacokan itu, dia lari bahwa agamanya mereka apa, kan itu logika kan bawa agama gitu kan. Itu mereka nggak mengakui. Pengenku di sini fair aja gitu loh, biar semua tuh tahu kalau emang mau framing Muslim dengan kejadian bom itu jelas-jelas bukan, itu sesat gitu. Itu jelas. Ya kita minta aja bang, ajarannya ada nggak di Al-Quran? Kita tuh pernah dulu kajian bang ya bang Reza. Kita pernah kajian di Zoom dulu, dan yang ngasih kita kajian itu salah satu ustadz yang jadi ahli spiritual dari mereka yang ada di Nusa Kambangan sekarang ini. Jadi si ustadz ini Uni Rifa kenapa benci banget sama orang Kristen? Enggak, gue nggak pernah benci sama kalian. Justru kalian yang terlihat banget bencinya sama kami umat Islam, dan gue bisa buktiin itu. Gue udah punya beberapa rekamannya. Apa kata salah satu ustadz yang menjadi ahli spiritual buat orang-orang Nusa Kambangan itu? Kan ditanya sama mereka, apa alasan kamu ngelakuin itu? Biasanya kan uang tuh. Terus ditanya, kamu bisa nggak baca ayat ini gitu? Pas ditanya, mereka tuh nggak bisa baca ayat Al-Quran yang dimaksud gitu loh. Gimana mau dikatakan mereka merepresentasikan Islam sementara mereka sendiri nggak ngerti tentang ayat-ayat Al-Quran gitu? Itu diuji di beberapa kali. Kamu plase jadinya. Ya bisa. Bikin. Itu aja Uni yang sudah terbukti nih Bang Reza, yang 9/11 itu kan ternyata isinya bukan orang Islam, permainan mereka, orang-orang oten juga. Itu udah banyak banget spekulasinya. Aku udah baca beberapa spekulasi tentang itu. Iya. Iya, dan tahu nggak? Aku baca spekulasi itu ternyata memang ada, dan itu spekulasinya tuh dibuat apa ya namanya, kayak apa sih, bukan spekulasi sih, teori dari orang-orang yang dibikin manajemen konflik. Iya, jadi rela mengorbankan orang-orang demi memperlihatkan kejelekan Islam menurut mereka gitu, dan itu dibongkar sendiri sama mereka sendiri loh. Itu Uni, makanya kan kita kan konspirasi, yes. Iya, konspirasi. Tapi begitu mereka dicek ya, ternyata si kelompoknya mereka itu yang IS itu ternyata kan mereka bertato, terus tatonya ada gambar salib yang di leher, yang di tangan. Oh, itu ternyata sebenarnya bukan golongan kita, Uni, emang golongan mereka yang sebelah ini. Kita nih gini ya, track recordnya, makanya aku bilang ya, pertama dari ranah teologi nih, kalau misalnya ilmu yang nggak boleh dilepasin kita tuh sejarah. Satu, sejarah ya, kita tuh jangan sampai sejarah tuh kita kayak dibutain. Banyak orang-orang Islam tuh kayak nggak mau mungkin mempelajari sejarah, lalu sejarah itu bisa dipelintir. Bayangkan ya, sekarang ini udah mulai ada yang menggemakan bahwa VOC itu nggak pernah ngejajah loh, justru VOC itu ngebangun Indonesia dengan membuat bendungan, bangunan-bangunan. Bayangin loh, mereka mulai membalikan fakta bahwa VOC itu tidak menjajah, tapi justru membantu Indonesia. Bahkan kemarin terakhir mereka mengutip dari situs NU mengatakan bahwa justru VOC ini yang menyebarkan agama Islam. Gila aja lu, yang bawa 3G itu siapa gitu. Inilah mereka dengan cara-caranya menghilangkan kotoran di tubuh mereka gitu.
Dan kita kalau diam aja, kayak kalau kita tuh nggak simpan atau keep sejarah-sejarah ini, kita bakalan kayak iya-iya aja gitu. Makan, dicuci Iya, tangan ya. betul. Dan aku konsen banget saat ini lagi baca beberapa buku sejarah ya. Kenapa? Karena bagiku tuh kayak kalau kita nggak menghadapi mereka dengan sejarah, mereka tuh nggak bisa ditampol pakai Bible-nya, nggak nyadar. Ditampol pakai sejarah juga nggak nyadar. Ditampol pakai apa coba? Kesel, bener-bener ya, astagfirullah. Ya unik gitu, katanya kan ada bahasa kalau kita dalam Islam itu kan gini, kalau kita punya akal tapi nggak punya adab, nonsen. Terus kita punya akal, punya adab tapi nggak punya iman, nonsen juga. Ya mereka seperti itu, mereka punya akal tapi nggak punya iman. Begitu. Beda Iya, sama Muslim, nggak sih? beda lah. Kalau kita mah jelas, kalau yang tidak beradab ya tetap aja berdosa. Misalnya aku tuh bukan representasi muslimah. Misalnya aku banyak dosa, ya tetap aja aku berdosa. Nggak ada ceritanya mentang-mentang aku salah terus aku dibela gitu. Nggak ada begitu dalam Islam itu. Ya, kalau mereka nggak, mereka akan berusaha menyibukkan kayak tahu nggak sih tokoh terkenal yang ada di Sumatera Utara yang patungnya gede banget di Sumatera? Kan kayak tahu nggak sih tokoh terkenal yang ada di Sumatera Utara yang patungnya gede banget di Sumatera? Kan kayak mute dulu apologet Kristen. Ya ini ya, siapa namanya? Penginjil yang dari Jerman itu yang datang ke Sumatera Utara. Ntar nih, siapa aku lupa namanya. Ntar ya. Nah, itu bersama dengan penjajah pada waktu itu melawan si Singa Mangaraja. Jadi si Singa Mangaraja ini kan dia kan agamanya parmalin ya, dia anti banget makan babi kan. Jadi kalau orang datang ke tempat dia tuh dia nggak boleh bawa babi gitu, karena dia tuh nggak makan babi. Nah, si Singa Mangaraja ini justru bersama dengan Raja Pagaruyung sama Raja apa namanya Raja Aceh. Nah, tiba-tiba aku dengar kemarin ke publish mereka mengangkat menuduh bahwa orang Sumatera Barat menjajah orang Batak. Dan mereka bicara tentang perang Padri. Yang perang Padri ini notabene adalah perang saudara antara Islam dengan kaum adat di Sumatera Barat. Mereka sok-sok mengkaitkan gitu. Kadang-kadang aku bingung ya, perang PL dengan Israel mereka juga ikut campur padahal mereka nggak ada kaitannya. Perang Padri juga mereka ikut campur padahal mereka nggak ada kaitannya gitu. Maunya nih apa sih orang-orang ini? Serius aku heran, aku mau oten nih. Aku lagi cari data-data, aku lagi buka data-data, beberapa data yang bagus untuk dibaca mau oten nih. Iya, pertama kita juga di Indonesia aja yang menjajah udah kebaca siapa, ya kan? Iya. Siapa? Dari situ Nih aku, udah kelihatan. nih Ya mereka tuh nggak pernah baca. Uni balik lagi ke sejarah, kita dalam Islam juga udah disampaikan kan bahwa kita akan menjelang di akhir zaman gitu kan. Nanti akan ada ini itu ya. Itu salah satunya, ini buktinya sudah jelas kan. Iya betul, nih ini aku tunjukin ya betapa nih keji banget tau gak sih. Dan mereka tuh ini nabi mereka sendiri loh. Banyak yang menabikan Martin Luther by the way ya, dari kalangan Protestan. Nih ya, ini di sini nih judulnya tuh nih, kalau lihat nih berita Wahyu nih, Luther, Hitler, Kristen, Yahudi dari reformasi kekerasan antisemit. Ini jelas banget. Nah, ini di sini ditulisin sama berita. Ini berita Wahyu loh ya. Jadi kalian kalau mau komplain mending sama berita Wahyu, jangan sama gua ya, Oten. Ini gue tunjukin nih. Kristenan pada awal Masehi berjuang menghadapi bla 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 ya. Ini prolog dia. Nah, nih mana nih? Ntar. Nah, denger ya, ini fakta yang ini mau Katolik mau Protestan, kalian nggak bisa lari dari sejarah. Dan ketika Katolik Roma menerapkan penganiayaan, denger ya sekali lagi nih, gue ulang nih, gue suka ngulang-ulang ini nih. Dan ketika Katolik Roma menerapkan penganiayaan atas kebijakan inkuisisi gereja, kalian kalau lihat gambar ini kalian nggak akan sanggup, udah kayak di neraka. Di neraka aja nggak tahu deh apa hukumannya sebegitu kejam ya. Orang-orang Yahudi pun masuk di dalam daftar sebagai musuh gereja. Jadi Katolik sudah memusuhi gereja, memusuhi Yahudi, dan mereka pun turut teraniaya. Anda dapat melihat film sejarah mengenai ini di film Goya's Ghost, ya kan? Nah, sementara Holocaust terhadap Yahudi di Eropa tidak disebut nih pembelaan berita Wahyu ya.
Oke lah ya, dia bela di sini ini nggak ada kaitannya sama agama, tapi dia ngejelasin bahwa buku yang dibuat oleh Martin Luther itu mempengaruhi orang-orang antisemit yang disebut dengan Nazi. Martin Luther adalah bapak reformasi yang lumayan dinabikan nih, bayangin ya. Rita Wahyu aja bilang gini nih, Sarah Aritonang, ini sejarah coy, jangan lu bilang gue menghujat. Ini sejarah kenyataan pahit tentang kekelaman masa-masa abad pertengahan di tangan kalian nih, Oten. Nih, sebagai kalangan Protestan, oleh kalangan gereja-gereja hasil penginjilan Kristen made in Eropa abad pertengahan. Saya sendiri adalah juga seorang Kristen nih, kata Burita Wahyu nih ya, yang bergereja di gereja reformasi turunan Martin Luther. Bahkan Burita Wahyu sendiri itu turunan Martin Luther gerejanya. Dalam beberapa hal saya juga melihat ada hal-hal baik. Nah iya dong, reformasi gereja baik menurut dia. Terus yang kita lihat poinnya di sini, namun ada juga tulisan Bapak Reformator Luther yang membuat kita sebagai orang Kristen harusnya malu terhadap apa yang ditulisnya, yang olehnya Luther tidak dapat dikatakan sebagai pengikut Kristus. Nah ya, nih ini terdokumentasi di sini nih. Kalau mau dilihat nih, Jewish Library ini, kalau mau apa namanya, mau cross check gitu. Ini aku terjemahin, nggak usah, bisa ya. Nih lihat di sini ya. Ini nggak usah dibuka dulu nih. Kalau mau buka, tapi nanti nih. Ya, kita rujuk ke sumber dari Burita Wahyu nih. Nah, nih. Terus di sini Rita Wahyu bahkan mengatakan, apa sih bedanya kutipan Luther di atas dengan metode inkuisisi oleh Katolik Roma? Padahal Luther ini lagi mengkritisi orang Katolik. Paham nggak sih, dia hadir ke dunia di abad 19, di abad ke-16 itu lagi mengkritisi si orang-orang Katolik dengan kejahatan-kejahatan mereka gitu. Tiba-tiba ternyata dia perlakuannya sama aja perlakuannya dengan orang-orang Katolik. Nah, terus di sini Luther sebenarnya bermotif mulia menurut Burita Wahyu itu ya. Tapi di sini seandainya saja kita mau fair, apa sih bedanya kebencian dalam tulisan Luther dengan kebencian yang dilakukan oleh Hitler kepada kalangan Yahudi? Maka Rita Wahyu sendiri menyamakan kebencian Luther dengan kebencian Hitler. Sama dan mereka sejaman lah. Kalau boleh dibilang kayaknya sejaman deh. Nah, dan mungkin nggak tahu deh duluan si Luther kayaknya. Dan mungkin para pembaca sarapan pagi biblikal dari kalangan gereja reformasi akan marah dengan tulisan saya ini. Dan Anda mencoba mengajukan satu nama, Dietrich Bonhoeffer. Dia mau membela nih, memberikan pembelaan. Assalamualaikum Pak Hendra. Ya. Nah di sini ya, dan yang sangat jelas-jelas di sini. Namun apakah tindakan Dietrich Bonhoeffer dapat menghapus tulisan karya Luther? Nggak bisa. Ini buku yang harus dimiliki sama umat Islam nih, About the Jews and their lies. Dia membuat buku tentang orang Yahudi dan kebohongan orang Yahudi. Sebenarnya Oten itu yang kitabnya datang dari Yahudi tahu kalau orang Yahudi itu pembohong. Bayangin. Benar kata Allah Subhanahu wa taala kan, mereka berselisih paham. Yahudi bilang Kristen nggak punya pegangan, Kristen bilang Yahudi nggak punya pegangan. Itu ada di Al-Quran gitu loh. Nah tapi mereka pegang kitabnya yang nggak tahu siapa penulisnya, itu Septuaginta yang dikatakan sama si Edwin. Itu adalah kitab yang dipegang sama orang-orang gereja ortodok. Nah nih, ini nih reliefnya Martin Luther yang bikin. Nah, dan bahkan di sini Burita Wahyu menambahkan dari sebuah buku, dan aku mau lagi cari bukunya ya dalam di Amazon, bukunya tuh berbahasa Inggris sih, tapi nggak apa-apa lah, kita udah banyak yang ngerti bahasa Inggris. Nah, di sini dia menulis penghinaan terhadap Tuhannya orang Yahudi sendiri tuh, nama Yod-Heh-Vav-Veh. Kemudian ini nih, kalangan Yahudi pada zaman itu telah mengalami perlakuan diskriminasi. Bahkan di sini ada seorang sejarawan yang mengatakan buku yang ditulis oleh Martin Luther itu dijadikan sebagai motivasi antisemit dari orang-orang Nazi. Bayangkan ini semua nih. Ini semua nih, ini tulisan Burita Wahyu nih. Dan ini tuh bukan kita yang nulis. Banyak yang nggak tahu ini orang-orang Kristen di Indonesia nih tentang siapa Burita Wahyu itu. Ya. Ini nih. Lanjut. Nih.
Dengar ya, aku baca ini. Kutipan tulisan Luther itu sangat manis dan simpatik, tapi itu adalah tulisan yang terjadi 20 tahun sebelumnya terbit Vom Sem Hamporas. Kita melihat di sini 20 tahun membuktikan ketidakkonsistenan Luther terhadap semangat kasih yang ia canangkan sebelumnya. Jadi dulu tuh dia bilang tuh si Luther ini 20 tahun itu sebelum dia bikin buku ini tuh dia penuh dengan kasih. Kalau sebelumnya Luther memprotes gereja Katolik memperlakukan Yahudi seperti dogi, dalam buku Vom Sem Hampora ia mengejek Yahudi dengan seekor BABA BIB. Dan bahkan make fun terhadap sang nama. Dia menghinakan nama Yod He Vav He Sem Hamporas. Penerbitan buku Vom Sem Hamporas membuktikan bahwa nama besar Martin Luther tidak membuktikan dirinya telah matang dalam memahami hukum Kristus. Aneh ya, mereka tuh tahu kalau Martin Luther ini tidak matang dalam memikirkan Kristus, tapi mereka masih memuliakan tuh, masih mengikuti Martin Luther dari kalangan Protestan. Karena Bingung kadang. berkuasa, kekuasaan saat Udah itu tidak lagi gitu. Nih. Duh, pokoknya parah nih. Aku baca tulisan Berita Wahyu itu geleng-geleng kepala gitu. Maksudnya tuh kok bisa gitu ya. Bahkan buku itu ditulis apa sama Rita Wahyu, tau nggak istilah yang digunakan Rita Wahyu dengan buku itu? Nih bukunya apa? Bertolak belakang dengan isi buku dari buku Cekbol. Dibilang buku Cekbol. Bayangin pun. sama Berita Wahyu. Saking buku itu tidak layak dibaca, kebenciannya itu dilihat banget gitu. Nih, jadi bagaimana mungkin suatu blunder hasil tulisan Martin Luther, Vom Sem Hampora, tetap diabadikan melalui relief. Bahkan saking penghinaannya terhadap Yahudi, itu patung itu diletakin di mana? Di gereja. Bayangin, ada nggak sih umat Islam melakukan hal seperti itu? Nggak ada. Dan herannya mereka hadir sekarang ngebelain orang-orang yang ditusbol sama orang-orang Jerman, ditolak mentah-mentah. Iya benar ya. Bayangin. Iya. Ah, nih kata Luther nih terkait tentang orang Yahudi nih. Ini yang aku cari dari tadi nih. Jadi kita tuh kalau buka sarapan pagi Biblical tuh banyak banget nih. Ini aku cari nih. Aku sengaja buka ini biar mereka tuh menyadari diri mereka ya, bahwa mereka tuh sangat jahat sekali. Bener lah kata Yesus ya, orang yang disesatkan oleh penyesat itu lebih jahat ketimbang orang yang lebih yang menyesatkan. Itu kata siapa? Aku udah tidur tadi malam. Ini Luther nih. Luther berpendapat bahwa orang-orang Yahudi bukan lagi tergolong orang-orang pilihan, tetapi manusia apa nih? Manusia apa coba nih? Ditulis. Tuh. Bayangin. Terjemahan bahasa Inggris dari buku Vom Sem Hamporas pertama kali diterbitkan tahun 1992 sebagai dari buku The Jew and Christian Theology. Tulisan dari Gerhard Falk. Jadi si Falk ini salah satu sejarawan, bukan Falk ya, maksudnya Falk ya. Dia seorang sejarawan yang dia membaca tulisan-tulisan Luther ini memiliki kontribusi antisemit dalam wilayah Jerman di zamannya. Bukti sejarah menunjukkan bahwa partai Nazi di tahun 1930 sampai 1940-an mereka menggunakan tulisan-tulisan Luther untuk membangun semangat antisemitnya, coy. Bayangin, di bawah kekuasaan mereka. Ini kayak gini nih, mau kalian bilang kalian ajaran kasih. Assalamualaikum Mbak Duka. Tumben. Pak Hendra nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Hendra nih. Tumben. Iya, jadi ini fakta loh. Silakan Pak Hendra. Silakan ditambahkan mungkin dari sisi apa gitu. Iya, jadi satu itu ya, yang pertama itu tentang kebencian Martin Luther terhadap orang-orang Yahudi di abad ke-pertengahan. Nah, ini aktualisasinya nih. Aktualisasinya ini nih ya. Jadi ini bukti ya nih. Oke, kita tuh pakai data, coy. Jadi kalian kalau seandainya nggak terima ya kalian ya nangis aja situ. Kalian tunjukin juga data bahwa umat Islam. Dan kalian tahu tidak, Oten, Sayyidina Umar Ibnu Khattab itu diakui bahkan di dalam buku di dalam apa ya namanya ya, literasi Yahudi sebagai orang yang membawa perdamaian di Yerusalem. Jadi kalau seandainya ada Mesias itu Sayyidina Umar tuh lebih cocok tuh.
dibilang Mesias pembawa damai di Yerusalem. Bayangin loh, kalian mau lawan data sama kami umat Islam. Memalukan, mampus kalian nanti berhadapan dengan sejarah, serius. Kalian bawa-bawa perang apa? Perangnya baginda Rasul di hadapan kami. Tunjukin asbab-asbab perangnya. Pantang bagi umat Islam itu ketika datang musuh kami kabur. No, nehi ya, sorry. Ini aku tunjukin nih kematian Hipatia nih, kejamnya minta ampun. Silakan Bang Hendra mungkin sama ini dikasih lele lagi sama Bang Reza. Masya Allah, udah kenyang makan Kalau lele. ada unik gini naikin oten. Semangat. Iya. Silakan Pak Duko. Lanjut tuh nih. Ini masih baru bangun. Hari Minggu juga gini. Aku lagi keselnya Pak Hendra dari 2 hari ini ya. Jadi aku tuh lihat FYP, makanya aku lagi kayak aduh malas banget debat sama Oten sekarang gitu kan. Pertama aku lihat semangat kebencian terhadap PL tuh kelihatan dari mereka, sisi mereka. Apalagi kemarin viral kan Joshua Tehu yang bilang tidak boleh mengibarkan bendera PL ketika ada acara-acara suci mereka, kata mereka kan. Nah, sementara mereka bilang gini, kalian jangan ini dong, hak kami untuk membela SIS, kata dia rewel gitu kan. Dan kalian nggak bisa kibarkan bendera di NTT, gitu-gitu dia ngomongnya. Itu kan hipokrit banget gitu loh. Sementara mereka boleh membela penjajahan di atas dunia, sementara kita membela orang yang terjajah, mereka larang-larang gitu. Apa nggak pau gitu loh? Apa nggak koplak gitu? Ya, emang negara punya dia apa? Makanya kan sempat viral itu Joshua Tehu tuh. Ada aja nih. Jadi ini kalian Oten saya akan ulang-ulang data ini Ten. Kalian mau kemana aja, kalian nggak bisa kabur dari data ini. Nah kalian tahu ya Ten, ini aku bandingin ya antara Islam dengan Oten ya. Ini aku harus ngebandingin Ten. Kalian harus melihat bagaimana perbedaan perlakuan perempuan ya. Nih woman ya, ingat nih ya, nih gue cewek nih, gue lagi ngebahas feminisme dengan Pak Antoni nih, orang Katolik, kita lagi bikin jurnal tentang feminisme dalam Islam nih ya. Akan saya tunjukin betapa perempuan itu dimuliakan dalam Islam. Nih, even itu di poligami sekalipun tetap perempuan dimuliakan. Saya akan kasih bukti-buktinya tentang poligami nanti nih ya. Hipatia, filsuf perempuan yang meninggoy tragis karena dibakar hingga metong nih ya. Siapa yang melakukannya? Bukan ustadz coy, bukan ustadz National Geography. Hipatia dari Alexandria adalah satu dari sedikit wanita di dunia akademis Yunani kuno. Sebagian besar dari semua orang mengingat Hipatia dari Alexandria, filsuf wanita yang tragis dimatiin secara brutal karena kecerdasannya coy. Bayangin, karena ini cewek cerdas dalam ilmu filosofi, matematik, dan astronomi. Hipatia mengajar filsafat dan astronomi di sekolah Neoplato. Dia nih pengikut Neoplato memang. Nah, abad pertengahan Hipatia dikooptasi sebagai simbol kebaikan Kristen. Pinter kalian ya, kalian bilang dia simbol kebaikan kalian. Padahal tahu nggak kalian apa yang terjadi? Kalian yang ngebunuh dia, terus kalian jadiin dia simbolnya kayak bener-bener kayak Yesus ya. Orang-orang Romawi pada waktu itu yang ngebunuh Yesus di tiang salib itu dijadiin simbol, habis dimatiin, dijadiin simbol kebaikan dan kasih. Bingung sama kalian ini, serius, heran saya nih ya. Sebagian besar sejarawan memperkirakan bahwa Hipatia lahir di Theon, seorang matematikawan. Nah, yang paling kejinya adalah nih, kalian lihat nih apa yang terjadi nih. Wow, Allah, Masya Allah, terharu Bunda, gimana rasanya Bunda? Terharu. ada meong pagi-pagi. Yes, aku bisa beli Kindle Bang Reza. Insya Allah udah tergenapi. Aku kemarin tuh emang mau beli Kindle. Jadi kenapa Bang Jibril tuh suruh aku beli Kindle ya? Di Bang Kindle itu kita Reza. nggak perlu lagi beli buku. Maksudnya nggak perlu lagi beli buku kayak di Amazon kan. Di Amazon tuh bukunya mahal-mahal ya. Aku terpaksa. Jadi aku kemarin mau ngomong sama Bang Juma, Bang, kita harus dari API tuh harus punya buku-buku ini, Bang, buku-buku penting kayak Bible ini. Bang Jibril bilang nggak usah beli bukunya di Amazon, Uni, kata Bang Jibril, beli aja Kindle berapa? Aku cek harganya, emang sih harganya tuh kalau buat buat orang-orang tuh nggak mahal. Cuman aku pikir aku kan, oh iya ya. Tapi aku harus beli buku aja yang penting. Kata Bang Jibril nggak usah beli Kindle aja. Insya Allah udah clear beli Kindle. Insya Allah order Kindle.
Insya Allah kalau udah punya Kindle Semangat enak kita Uni. debat hantam-hantam Oten. Jadi aku bisa tunjukin buku-buku yang mereka selama ini ingkari gitu. Dan aku akan tunjukin nanti insya Allah. Makasih Bang Reza, mudah-mudahan jadi pahala jariah buat Bang Reza. Dan nanti Kindle itu pun nanti seandainya aku meninggal akan diwariskan kepada apologet selanjutnya insya Allah. Amin, Buku-buku aku amin juga. Uni. Jadi buku-buku aku kalau aku meninggal insya Allah untuk next apologet intinya. Nanti dikasih ke Api lah nanti buku-buku aku. Emang sih masih belum banyak tapi lumayan lah ini buku-buku aku. Kalau di aku meninggoy kasih ke Api nih. Ya Pak Hen. Sama untuk literasi yang nanti untuk di websitenya API itu Uni bisa Iya, dibahas juga sama siap Mas siap. Kores. Mas Saya ya Pak Hen. Kores, mana Mas Kores nih? Tadi ada di sini itu tuh, bangun. lagi tidur tuh. Jadi berhala. ya? Ya. Jadi berhala dia. Forest di bawah. Tadi abis nyanyi terus ketiduran dia. Waduh Kak. Iya. Kita Dari butuh semalam Paduka. dia. Jadi aku pas Pak Hen ada di sini juga ya. Jadi aku udah ngomong maju Bang Juma kemarin, Bang, buku-buku di Amazon tuh mahal-mahal kataku kan, karena bukan harganya yang mahal sebenarnya Paduka, tapi yang mahal itu ongkos kirim dari Amriknya gitu, dari luar negerinya. Nah, terus aku bilang sama Kak D kemarin, Kak D kalau seandainya nanti ke luar negeri beli beberapa buku nanti dibayar di Indonesia. Jadi nggak perlu kita tuh kayak ongkirnya tuh lebih mahal dari harga bukunya. Pak Donitan kan suka beli kan di Amazon. Aku sempat beli satu sih. Nah, penting banget buat kita. Kenapa? Kita tuh nggak bisa lagi ngejelasin Al-Quran sama mereka, Paduka. Kita terus nabokin mereka sama sekolah mereka. Itu. Itu kalau perlu buku-buku yang bahasa Jerman atau bahasa Yunani, kita bisa titip kainan tuh. Inan, oh iya, Kak Inan sering keluar ya. Oh iya bener. Nanti aku DM Kak Inan deh. Ada Iya. beberapa list Jerman buku. dia Paduka ya. Jerman. Iya, bener-bener. Besok pulang ke Jerman kainan tuh. Waduh keren Kak Inan. Kak Inan bisa Iya, nih. Oh iya, dia harus beli Table Talk-nya Martin Luther tuh. Table Talk Martin Luther itu dimana pernyataan Martin Luther tentang Yesus yang dibilang berzina 3 kali di sumur, satu. Yang kedua dia nuduh Yesus itu dia bikin jadi gini, Table Talk itu adalah percakapan Martin Luther yang terdokumentasi, dan di dalam beberapa bukan pasal ya, paragraf itu Martin Luther sendiri mengatakan Yesus itu pernah dipapap sama 3 perempuan di sumur, yang satunya Maria Magdalena. Gokil nggak itu? Kita harus punya tuh buat nampol-nampol Oten. Iya, insya Allah nanti kita punya perpustakaan API nanti. Jadi ini kan yang di atasnya ketua litbangnya kan si Kelvin. Jadi dia nanti yang insya Allah. Kalau aku nanti bikin ini aja, aku bikin jurnal aja, beberapa jurnal gitu. Nih ya, nih bukti aku lanjut ya. Nih kalian baca nih kalian baca nih ya. Nih yang suruh si Hipatia untuk dikuliti itu bukan ustadz ya. Baca nih ya. Bukan ustadz, jangan mentang-mentang ada depannya kalian bilang ustadz nanti nih. Uskup. Baca bener-bener nih. Uskup. Uskup memerintahkan sekelompok biarawan, bukan santri ya. Ini bukan santri ya, Baca bener-bener nih. Ya, santri ini bukan. Jadi jangan kalian bilang nih yang mondok di Ponpes nih, yang jenggotan, celana cingkrang, bukan. Ya. Nih biarawan. Untuk ngapain? Untuk menculik Hipatia dan terus menyeretnya ke jalan sambil menyiksanya. Orang Islam nggak ada kayak gini. Sejahat-jahatnya orang Islam nggak ada. Para biarawan membakar Hipatia dan mengikis kulitnya dengan cangkang tiram. Anjay, dapet aja nih Roh Kudus cara menghina, cara menyiksa paling paten ya. Dapet aja caranya kalian gitu loh. Nih mau ngeliat nggak foto-foto inkuisisi kalian Mau lihat nggak Mau ngeliat? Anjay, udah kayak di neraka Hah? Udah kayak di neraka tahu? Nah nih satu lagi nih. Kalian bandingin nih sama ini nih. Kalian bandingin sama ini nih. Astagfirullah, Bang Reza. Too much. Allahu Akbar. Astagfirullah. Allahu Akbar. Ya Allah. Udah Astagfirullah. shock lihat yang tadi Aku shock. temanya. Bang Reza, astagfirullah, aku istighfar aja lah. Ngecek ini aja tuh. Bang Reza itu orang Jawa. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Duh. Iya, Hen. Orang Jawa loh ini Bang Reza ini. Masya Allah, wong Jawa tuh. Jawa nendi gitu. Aku bisa tuh bahasa Jawa.
Nih. Jadi aku tuh bisa bahasa Jawa sedikit-sedikit, Bang Reza. Nih, aku tunjukin sama Oten nih. Subhanallah, jadi ini aku. Jadi udah kebayang Kindle di Nih, tangan. semangat. Insyaallah. Biar barokah nanti buku sama ini kemarin ya. Buku nih juga dari Kak Nina ini. Terus ini dari netizen, Masya Allah ya. Insyaallah ini semua akan Amin. jadi pahala jariah buat teman-teman semua Amin. gitu. Ntar ya nih. Ini ada Roh Kudus nih. Roh Kudus, kamu mau nanya dulu, nanti aku lanjut membangga-banggakan ajaran Islam nanti ya. Silakan dulu, nanya dulu. Assalamualaikum. Ya, waalaikum. Silakan. Mau nanya tentang ekstensi Yesus di mata Islam.